Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak terima hubungan asmaranya diakhiri, seorang pemuda di Bogor habisi nyawa kekasihnya. Ribuan kendaraan dinas Kabupaten Subang menunggak pajak hingga 1 miliar rupiah. Masuk tahun politik, pengusaha percetakan banjir pesanan poster kampanye hingga 3 kali lipat. Kekasih dari gadis yang tewas di sebuah ruko di Jalan Semeru, Kota Bogor ditetapkan sebagai tersangka. Pemuda 21 tahun itu sempat terlibat cekcok dengan korban saat akan memutuskan hubungan asmaranya. Pelaku pun dijerat dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Petugas Reskrim Polresta Bogor Kota Senin lalu menetapkan Rahmat Agil sebagai tersangka atas tewasnya Fitria Wulandari yang jasadnya ditemukan di sebuah ruko di Jalan Semeru, Kota Bogor Sabtu pekan lalu. Pemuda 21 tahun ini mengakui adanya cekcok keduanya saat akan memutuskan hubungan yang telah dijalani sejak Januari 2023 lalu. Ia pun lalu mengakhiri nyawa korban usai membekap dengan tangannya sendiri di sebuah penginapan Jumat pekan lalu. Pelaku lalu membawa korban yang sudah tidak bernyawa dengan sepeda motor lalu menyimpannya begitu saja di lokasi kejadian. Diketahui jenazah almarhum itu Sabtu malam Minggu jam 11 malam. Berarti kalau kita tarik 1 hari ke belakang ada indikasi, ada kemungkinan bahwa jenazah itu sudah meninggal pada hari Jumat. Antara korban dengan pelaku memang terjadi saling mencakar sehingga terjadi luka di wajah. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 338 dan 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Sebelumnya, korban dijemput pelaku pada Kamis pekan lalu untuk berpacaran hingga pihak keluarga mencarinya usai 2 hari tak pulang. Belakangan korban pun ditemukan tewas mengenaskan dengan luka di bagian wajah. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Saat hendak ke sawah, seorang petani dikejutkan penemuan mayat bayi dalam kondisi baru lahir di Ciamis. Korban diduga dibuang oleh orang tuanya setelah melahirkan. Kasus ini pun ditangani pihak polisi. Warga Desa Sukamaju, Kecamatan Cihorbeti, Kabupaten Ciamis, digegerkan dengan penemuan mayat bayi dalam keadaan plasenta atau ari-ari bayi terlepas. Diduga bayi dibuang orang tuanya setelah dilahirkan. Mayat bayi tersebut ditemukan oleh seorang warga yang pergi ke sawah. Melihat ada mayat bayi di pinggir selokan area persawahan, warga langsung melapor ke perangkat desa dan polisi. Mayat bayi malang itu akhirnya dievakuasi petugas. Laporan ke Ibu Ma jam 9:30. Kondisinya masih bagus ya. Yang mengenaskan ketari ari-arinya udah masih ada, cuma plasenta yang lepas. Ini kemungkinan Bu, ada warga sekitar atau seperti apa? Dari data kami yang hamil, jadi tidak ada. Yang menemukan pertama siapa Bu? Orang sini yang mau ke sawah, yang datang ke Ibu Ma jam 9:30, paling jam 9-an lah. Dari catatan Bidan Desa, tidak terdapat warga yang melahirkan di waktu yang berdekatan. Diduga orang tua bayi bukanlah warga setempat. Kuat dugaan, pelaku sengaja membuang lalu meninggalkan bayi malang itu. Identifikasi terus berjalan untuk menguak identitas orang tua bayi laki-laki itu. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Kedua orang tua seorang anak berkebutuhan khusus atau ABK yang meninggal diduga akibat kekerasan yang dilakukan keduanya telah ditahan dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun di sekitar TKP tidak ada hal yang mencurigakan. Meski kedua orang tua kandung telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan, kasus kematian anak berkebutuhan khusus di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya masih menimbulkan tanya bagi warga sekitar.
Bagi warga sekitar, tak menyangka penyebab kematian anak berkebutuhan khusus karena penganiayaan. Sebab rumah yang diduga jadi tempat kekerasan adalah warung jajanan yang selalu ramai oleh anak-anak. Terlebih lagi posisi rumah warga di wilayah ini cukup berdekatan. Tapi kalau hal yang aneh mah enggak ya, Pak? Enggak, saya tahu saya mah. Tapi memang di sini rumah berdekatan kayak gini ya. Ya. Jadi kalau ada sesuatu pasti ketahuan ya, kedengeran ya, Pak ya. Kalau makanan yang dekat Pasti tahu ya gitu. Iya. Jadi Bapak sendiri nggak percaya ya, Pak ya? enggak. Kalau ada kekerasan gitu ya. Siap. Sementara itu, hasil otopsi dan pemeriksaan saksi berkata lain. Ada kecocokan hasil sehingga kedua orang tua kandung ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Desa Suka Asih mengatakan, dugaan luka pada bagian perut korban tidak dilihat saksi karena saat memandikan jenazah, ibu kandung korban menutup luka itu. Yang pemerintah desa mengonfirmasi itu, mereka sedikit pun katanya tidak melihat kejanggalan-kejanggalan. Karena memang bagian yang ada luka yang ditemukan waktu otopsi itu tidak dimandiin oleh mereka, tapi katanya dimandiin oleh ibunya sendiri. Seperti itu. Jadi mereka si saksi itu mengatakan tidak tahu misalnya ada bekas luka karena memang dia tidak memandikan di bagian itu. Jenazah korban dimakamkan berdampingan dengan makam ibu angkatnya di makam keluarga. Lalu untuk kedua tersangka dijerat pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan motif pelaku temperamen dalam mengasuh anak yang memiliki kebutuhan khusus. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. 35 pemain narkoba yang satu diantaranya adalah perempuan diringkus Satres Narkoba Polresta Jawa Barat Kamis siang. Dari tangan tersangka, petugas menyita puluhan paket sabu-sabu, ganja kering, dan belasan ribu obat keras ilegal. RY yang merupakan target operasi Satres Narkoba Polresta Cirebon dibekuk di sebuah kontrakan di Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon. Ia tak bisa mengelak saat petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang disembunyikan di atas lemari. Selain RY, petugas juga meringkus 34 pemain narkoba lainnya. Mayoritas dari mereka merupakan pengedar barang-barang terlarang. Petugas berhasil menyita puluhan paket sabu-sabu, ganja kering hingga 12.000 obat keras terbatas yang dijual secara ilegal serta alat hisap, handphone, dan sepeda motor. Dari 31 kasus dimaksud diamankan tersangka sejumlah 35 orang yang terdiri dari tersangka obat-obatan keras sebanyak 25 orang. Kemudian tersangka terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika sabu-sabu 8 orang dan untuk ganja ada 2 orang. Salah satu tersangka diantaranya merupakan seorang wanita yang menjadi pemain sekaligus pengedar dalam bisnis haram sabu-sabu. Tersangka yang merupakan ibu rumah tangga tersebut diamankan dengan 14 paket sabu-sabu yang seluruhnya telah ditempel di suatu tempat untuk diambil pembelinya. Tersangka yang perempuan, berinisial R ini, dia itu masuk dalam satu rangkaian jaringan, ada 5 orang lainnya, termasuk yang R ini, di mana sama-sama berperan sebagai pengedar beberapa paket narkotika jenis sabu. Untuk R sendiri kita dapatkan ada 14 paket, ya, 14 paket sabu yang siap edar. Ya, sebenarnya sudah diedarkan, sudah ada tempel. Nah, kita ambil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 tentang narkotika dan pasal 435 tentang kesehatan dengan ancaman 15 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Jelang akhir tahun, ribuan kendaraan dinas pemerintah Kabupaten Subang atau nyaris 75% kendaraan pelat merah masih menunggak pajak. Tunggakan pajak kendaraan tersebut mencapai 1 miliar rupiah.
Nyaris 75% kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Subang masih menunggak pajak. Dari data kantor Samsat Kabupaten Subang, ada 2.800 unit lebih dari 3.892 kendaraan yang belum bayar pajak. Ada 2.456 unit kendaraan roda 2 dan 395 unit kendaraan roda 4 plat merah yang masih menunggak pajak dengan total tunggakan hingga Oktober tahun ini mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah atau P3DW Kabupaten Subang menyatakan tunggakan pajak kendaraan dinas bisa disebabkan banyak faktor, termasuk kelalaian satuan perangkat dinas dalam penganggaran pajak. Di mana di antara data kendaraan yang menunggak tersebut tentunya tidak semuanya kendaraan yang dioperasionalkan. Ada kendaraan-kendaraan yang sudah rusak, ada kendaraan-kendaraan yang memang sudah tidak dikuasai lagi oleh pemerintah. Bisa jadi kendaraan dinas tertentu ini memiliki jumlah kendaraan di atas 100 unit, namun menganggarkan hanya cukup untuk di bawah 100. Tentu ada sisa kendaraan yang memang akan menunggak. Untuk menyelesaikannya, Pemkab akan berkoordinasi dengan Samsat. Kasus ini juga mengungkap buruknya administrasi pencatatan kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.